faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan dia terima balasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan juga diberikan hukumannya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim untuk selalu memuji dan memuja Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan dia maha benar dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku maka pasti aku akan tambah, kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Nikmat Allah tidak bisa terhitung Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikan kepada kita, dan Allah sudah menyebutkan dalam firman-Nya juga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Bermula dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita, kitalah yang dipilih oleh Allah lahir di muka bumi ini, dan yang lainnya berguguran karena Allah lebih tahu kita mampu untuk mengemban amanah, melanjutkan estafet perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada ayah dan ibu kita semuanya, Nabi Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam, sebagai khalifah di muka bumi ini, pemimpin yang menerapkan, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memang selama hidup di dunia kita punya panduan. Kita tahu mana makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, dan seterusnya yang boleh dan tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram, dan tentu disempurnakan dengan balasan dari semua kepatuhan tersebut dengan surga yang abadi, sebagaimana sudah kita tahu bersama-sama dalam rukun iman kita yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat, satu paket kematian, alam barzah, kemudian juga kebangkitan di mahsyar nanti, dan akhirnya ada surga bagi yang patuh dan neraka bagi orang-orang yang membangkang. Dan insya Allah kita duduk di sini, Bapak Ibu sekalian, saya bukan hadir sebagai orang yang akan menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, dan juga menjalankan sebuah hadis ad-dinun nasiha, agama ini semua isinya nasihat. Tujuan kita untuk lebih mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi menjelang bulan suci Ramadan, dan tema kita memang masalah tarhib Ramadan, maka kita lebih mempersiapkan diri dan lebih semangat untuk menyambut bulan yang penuh dengan ibadah dan keberkahan ini tentunya. Dan Alhamdulillah kesempatan ini sudah Allah berikan kepada kita di siang ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang paling pantas untuk dihormati, diidolahi, dan juga dijadikan sebagai suri tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Mungkin di awal-awal saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus mendoakan agar negara kita ini kesatuan, persatuan dan kemerdekaannya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, mengikhlaskan niat mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan kalaupun ada, baik yang sedang memimpin ataupun yang sudah wafat dari para pemimpin yang sudah berjuang untuk menjaga negara ini sehingga kita masih terus bisa menikmati oksigen kemerdekaan dan bisa beraktivitas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semuanya dengan sempurna pahala dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Sekaligus tentu Bapak Ibu yang terlibat di lembaga pemerintah seperti ini, kami juga doakan semoga Allah ikhlaskan niat Anda semuanya sehingga menjadi sumber pahala yang melimpah di hari kiamat nanti. Dan tentu juga kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga negeri kita dari segala macam mara bahaya, bencana, dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita dan bagi Islam dan kaum muslimin, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Allahumma amin. Sebenarnya tadi waktu saya lihat Pak Lutfi sudah tampil, harusnya beliau melanjutkan tausiahnya gitu ya. Ya. Tapi karena beliau minta saya menyambung, melanjutkan, ya sudah saya lanjutkan Pak. Izin ya. Ya.
Baik, yang diminta judul yang akan kita bahas, mohon maaf tanpa menyebutkan satu persatu nama Bapak Ibu sekalian ya, karena saya tidak mungkin menyebutkan waktunya hanya sampai 13.30. Kalau tadi beliau dikasih 5 menit, Alhamdulillah saya lebih panjang Pak sedikitnya. Di sini saya baca judulnya Transformasi Diri Menyambut Ramadan, Meraih Keberkahan dan Kesuksesan Akhirat. Kalau kita lihat judul ini esensinya adalah kalimat akhir atau kata-kata akhirnya. Masalah akhirat sebenarnya. Saya ingin berbagi begini teman-teman sekalian. Di lembaga itu instansi tempat Anda bekerja seperti ini, saya yakin tidak asing untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh kantor. Gitu ya. Walaupun Anda mungkin sudah cum laude pada saat Anda selesai D3 atau S1 ataupun S2, kita baru kaya teori. Kita belum memiliki praktek lapangan gitu ya. Masih sangat sedikit. Makanya setelah kita masuk melamar di sebuah lembaga atau instansi dan mulai bekerja, biasanya ada upgrading gitu ya. Bagaimana kita ikut pelatihan-pelatihan supaya skill kita lebih terasa lagi. Kita akhirnya lebih menguasai banyak yang berhubungan dengan bidang kita, dari pengalaman-pengalaman, dari teori-teori tambahan, dari perkembangan yang sedang berkembang pesat di dunia ini sekarang. Dan tentu pelatihan-pelatihan ini pasti oleh lembaga kita dicari tempat-tempat pelatihan yang paling bagus, dicari trainer yang paling bagus, mungkin juga dengan menggunakan multimedia yang paling sempurna. Harapannya setiap staff yang masuk ke dalam lembaga training tersebut agar dia menjadi output yang bagus ya, dan membawa atau transformasi tepatnya ya, transformasi ke kantor dan akhirnya membuat kantor lebih maju. Mungkin seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, kenapa saya berikan contoh ini? Karena Ramadan yang akan kita sambut ini, Bapak Ibu sekalian, adalah lembaga pelatihan. Ini bukan hanya sekedar bulan suci yang kita sambut, karena mungkin semuanya kerabat pada kumpul untuk buka puasa bersama, atau muslimin rame-rame merayakan. Seperti tadi banyak sekali program Masya Allah yang disebutkan. Ada one day one juice, ada tarhib Ramadan, mungkin ada apa saja kegiatan-kegiatan yang sangat baik tadi. Tetapi memang ini lembaga pelatihan. Sangat rugi kalau Anda tidak faham Ramadan sebagai lembaga pelatihan. Ini bukan lagi diisi oleh trainer yang terkenal internasional lah, tidak usah kita bilang nasional, tapi langsung oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Diawasi oleh bukan lagi staf-staf yang hanya menguasai multimedia, tapi para malaikat. Ini pengawasan luar biasa, dan kita sepakat mungkin tidak ada lembaga training mengalahkan besarnya Ramadan. Karena kalau satu Ramadan sudah masuk, Anda pergi kemanapun di muka bumi ini, Anda akan temukan semua muslim akan sama. Umumnya ya, mereka berpuasa di siang hari, mereka sholat tarawih di malam hari, mereka berlomba-lomba membuka puasakan orang, baca Al-Quran, berzikir, apalah kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak asing buat kita, hampir setiap tahun kita ulangi untuk mengejar pahala maksimal. Ceramah para kiai, para ustadz kita dengan gencarnya menyampaikan, ayo Bapak Ibu sekalian, ayo semangat, ayo kerjakan. Semua ini teman-teman sekalian tujuannya untuk pelatihan. Sayang sekali kalau ada orang ikut pelatihan, kemudian setelah dia mendapatkan ilmu, anggaplah sepekan, sebulan dia ikut, kemudian dia tidak praktikin sama-sama ilmu atau sama sekali ilmunya. Kalau ada orang kursus nyetir mobil, kemudian sudah keluar SIM tapi nggak pernah setir mobil sama sekali, mungkin manfaatnya yang sangat kecil. Atau orang ikut kursus bahasa Inggris, bahasa Arab tapi nggak pernah praktek sama sekali. Nah, seperti itu kurang lebih kalau orang masuk di Ramadan, dia tidak paham ini adalah sebuah lembaga training, kemudian setelah Idul Fitri, dia pun menyanyiakannya. Itu yang terjadi. Kadang-kadang banyak di antara kaum muslimin, semangat ibadahnya luar biasa di Ramadan, ngejar akhiratnya luar biasa, tapi begitu Idul Fitri, semua itu ditanggalkan dan cuma ditinggalkan di Ramadan. Seakan-akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di Ramadan saja. Nah, ini sayang sekali. Karena mereka tidak memaksimalkan Ramadan. Sebenarnya Ramadan itu bekal untuk 11 bulan ke depan Bapak Ibu sekalian. Kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih faham kita ini sedang menuju kepada akhirat. Kemudian Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi skill kita.
Kalau secara persentase mungkin Ramadan yang lalu tuh kita baru meningkat sekitar 40-50%, Ramadan yang akan datang mungkin sudah 60%, Ramadan selanjutnya 70%. Begitu terusnya sampai mungkin maksimal 100%, lalu kita istiqamah konsisten menjaga apa yang kita sudah dapat di Ramadan. Ini sekolah yang luar biasa, gratis lagi, seluruh dunia juga melakukannya. Kita kalau lagi di Indonesia puasa, safar, pergi ke Saudi orang lagi puasa, kita ke Australia orang lagi puasa, kita ke Eropa lagi puasa, ke Afrika, semua orang melakukan dan mengikuti program-program ini. Maka sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan. Oleh karena itu saya pribadi sangat mendukung, apalagi di lembaga pemerintah kita seperti ini, ada tarhib Ramadan, gitu kan, bagaimana memotivasi kembali semua staf kalau ada di instansi, ataupun misalnya di mana saja, di kantor-kantor swasta pun sama, sehingga para staf kaum muslimin itu lebih semangat lagi untuk membenahi diri mereka. Karena orang kalau mengejar akhirat, Bapak Ibu sekalian, dipastikan ya, orang seperti ini pasti akan meningkat kinerja, produktivitasnya di kantor itu pasti. Karena orang yang mengejar akhirat ini berbeda sekali dengan orang hanya kejar dunia. Orang kalau kejar akhirat misalnya, saya kasih contoh sederhana, kalau Bapak Ibu pas masuk di kantor ternyata lukisan di ruangan Anda miring. Anda kalau mengejar akhirat beda sekali dengan dunia, akan berpikir, saya kalau memperbaikin saja sedikit lukisan yang miring ini saya akan dapat pahala. Karena pikirannya ada pahala di akhirat. Dia nggak perlu panggil OB, dia nggak perlu mengatakan misalnya ini bukan tugas saya. Atau misalnya ada temannya melakukan kesalahan, orang yang kejar akhirat, dia akan ingatkan, jangan loh itu nggak boleh. Kamu melanggar peraturan misalnya. Karena dia tahu dengan dia mengingatkan, maka dia dapat pahala di akhirat, temannya juga selamat di akhirat. Tapi kalau urusan dunia, malah didukung sama dia yang ugal-ugalan itu misalnya. Memang judul tentang masalah akhirat ini penting sekali. Karena teman-teman, kita nggak bisa bohongin diri kita. Setiap hari Anda tidur, itulah sebenarnya hakikat kematian. Mati itu seperti kita tidur. Jadi kita hari kita kalau malam mau tidur, bagaimana kita begitu mudahnya ya, meletakkan kepala di bantal, langsung lelap, selesai. Kita sudah nggak tahu kita ini di alam mana. Kadang-kadang kita mimpi ketemu sama orang, kita berada di hutan mana, kita berada di kota mana, kita nggak tahu. Terus tiba-tiba bangun juga kita seperti orang yang tidak sadar, bangun tiba-tiba, gitu kan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Artinya begitu mudahnya kematian nanti akan datang kepada kita untuk pulang ke akhirat sana. Dan terlalu banyak miliaran manusia sebelum kita yang sudah mendahului kita. Sehebat apapun Bapak Ibu menjaga kesehatannya dengan makanan yang paling berkualitas, udara yang paling asri misalnya, kemudian apalah Anda menjaga olahraga, segala macam. Kalau ajal datang, Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah datang batas umur dia, ajalnya, maka tidak akan diterlambatkan saat, tidak akan dimajukan sesaat. Jadi memang kita ini semua lagi menuju ke akhirat. Saya sama Bapak Ibu sedang menuju ke liang lahat kita, tinggal tunggu siapa yang lebih dulu jatuh ke liang lahat tersebut. Kita nggak boleh lalai tentang masalah ini. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang tidur, maka akan keluar ruhnya. Tapi keluar ruh ini bukan keluar seperti waktu dicabut oleh malaikat maut, keluar ruhnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan untuk kembali, maka dia lanjutkan hidupnya karena ajalnya belum datang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menahan, datanglah ajalnya lalu meninggallah dia, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas semua apa yang sudah dilakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan dia terima balasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan juga diberikan hukumannya. Jadi memang judul kita masalah bagaimana kita menjadikan momentum Ramadan di tarhib ini agar bisa betul-betul kita mendapatkan keberkahan dan khususnya di alam akhirat sana. Ini memang betul. Karena memang lembaga ini, Ramadan ini akan mengingatkan kita tentang masalah akhirat dan memang memperbanyak bekal menuju ke akhirat sana. Makanya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ramadan. Syahrul Ramadana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Yang artinya hai orang-orang beriman, kalau saya tidak terjemahkan letter-let, maaf supaya mudah difahami, hai orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program puasa dan semua saudaranya puasa itu. Ya ngaji, ya sholat, ya zikir, ya berdoa.
sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang yang sudah beriman sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Makna ketakwaan berarti patuh sama Allah, tunduk. Allah bilang A, ya A. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Allah bilang tidak boleh, tidak boleh. Semua yang halal dinikmati. Semua yang diperintahkan wajib dan sunnah dikerjakan. Semua yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan. Nah, itu level orang bertakwa. Target Ramadan itu. Bagaimana kita begitu masuk Ramadan, kita masuk lembaga training ini, kita terus menggodok diri kita agar mencapai level ketakwaan itu. Makin patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dulunya mungkin sebelum Ramadan kita hanya kerjakan yang wajib-wajib, sholat misalnya. Sekarang di Ramadan kita mulai tingkatkan dengan mengerjakan sholat sunnahnya. Kalau dulu mungkin kita sudah mengerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat, mungkin di Ramadan kita tingkatkan jadi 4 rakaat. Kalau mungkin selain Ramadan kita nggak pernah sholat tahajud, maka di Ramadan dibuatkan program sholat tarawih. Tarawih itu artinya santai Bapak Ibu sekalian. Tapi qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud, tarawih ini sama. Semuanya sholat malam. Cuma di Ramadan dikatakan tarawih, sholat malam yang santai. Karena disyariatkan setelah ba'diyah isya kita sudah bisa sholat tahajud. Selain Ramadan kan kita lambatkan sampai di sepertiga malam itu lebih afdol gitu ya. Agar setiap umat Islam yang selama 11 bulan yang lalu dia tidak pernah sholat malam, di waktu itu akan tercatat di buku amalnya minimal dalam 1 tahun itu ada dia sholat malam. Tujuannya untuk itu. Sehingga memang di sini kita sedang meningkatkan skill kita. Mungkin di luar Ramadan kita jarang sekali mentraktir teman-teman kita untuk meraih pahala. Misal contoh. Tapi di bulan Ramadan dimotivasi. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, maukah Anda selain mendapatkan pahala 30 hari puasa Ramadan Anda juga akan dapat 30 juga puasa yang lainnya. Atau 60 puasa yang lainnya. Atau 90 puasa lainnya. Kelipatan 30. Saya kan semua orang dengan normal akan menjawab, tentu Ustaz. Saya puasa 30 hari nanti misalnya pun kalau lengkap 30 hari puasa Ramadan. Tapi saya bisa dapat selain pahala saya 30, saya bisa dapat juga pahala ekstra 30 puasa yang lain. Walaupun saya cuma puasa 30 hari, tapi dapat 60 pahala puasa, 90, kelipatan 30. Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajri sa'imin garin yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang buka puasain orang, maka dia akan dapat pahala orang yang berbuka puasa dengan melalui dia tanpa dikurangi 1000 dari pahala orang yang puasa tersebut. Dan ini sangat mudah. Ada seorang sahabat bertanya mengatakannya, Rasulullah, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang. Di benak sahabat ini, saudaraku seiman, dia bayangkan harus siapin makanan yang lengkap semuanya. Mungkin kalau kita makanan 1 porsi 25.000 misalnya, mungkin bagi orang, sebagian orang mungkin itu besar. Apa kata Nabi SAW? Allah akan memberikan pahala membuka puasakan orang ini walaupun hanya dengan sebutir kurma. Walaupun dengan seteguk air atau susu yang dicampur dengan air. Artinya, teman-teman sekalian, apa susahnya kalau kita nanti Ramadan mengejar pahala ini minimal antara Anda saja. Tadi saya dengar ada pahala iftar saim. Ya, atau maaf, ada program buka puasa bersama misalnya. Kenapa kita tidak maksimalin diri, menawarkan diri misalnya, bisa nggak saya ikut mengaturin atau bagiin buka puasa buat teman-teman? Dengan kita hanya membagi makanan boxnya atau air putihnya ke teman-teman, dia puasa seharian, kita panen pahala dia. Sederhana. Saya kadang-kadang berbagi di pengajian, kalaupun misalnya Anda mau lebih besar pahalanya, kan ini kan di instansi seperti ini mungkin Sabtu Ahad Anda libur kan gitu. Jangan juga haramkan diri kita dengan cara kita ikutin program Pak RT misalnya, atau masjid dekat rumah atau musola yang menawarkan semua tetangga masjid dan musola kalau mau buka puasain orang silakan kirim makanan. Ya. Jangan Anda menjadi orang yang pas tiba gilirannya kaget, kok sudah di giliran saya ya. Seakan-akan tidak mau mendapatkan pahala buka puasa. Kalau perlu sebelum Ramadan sekarang ini Anda sudah book ya semua musola dan masjid dekat rumah. Nanti tolong air putihnya dari saya ya, air mineralnya atau kurmanya dari saya. Ya, misal contoh kalau Allah berikan Anda kesempatan. Karena kalau kita beli misalnya air mineral 1 dus, semua kita tahu antara 25.000 sampai 30.000 lah harganya, itu 48 gelas. Kalau Anda sumbang ke musola, anggap 1 bulan 1 dus aja, itu cuma 25.000 atau 30.000 itu, Anda mendapatkan ya 48 pahala puasa kalau 1 gelasnya 1 orang yang minum. Kan gitu. Bagaimana kalau Anda bagi 1 dus tiap hari 1?
Berarti 48 pahala puasa hari itu Anda dapat dari orang yang buka puasa di musola atau masjid. Dan Anda dapat pahala Anda, berarti 49 pahala puasa hari itu. Kalau 1 bulan, itu dikali 30. Berapa ribu pahala puasa kita bisa dapatkan. Cuma kadang-kadang orang subhanallah tidak berpikir ke situ ya. Anggaplah misalnya, ini saya kadang-kadang kasih contoh di pengajian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kalaupun misalnya ada orang malas banget, udah nggak mau terlibat sumbang, tidak mau juga bantu marbot, untuk bagi-bagi iftar saim, buka puasain orang. Oke, saya kasih solusi paling ringan. Kalau ini juga tidak mau, luar biasa. Ini orangnya butuh dicambuk gitu ya. Ya. Kalau Anda sudah duduk, misalnya di musola gini pas mau buka puasa nanti sudah dikasih makanan boxnya, airnya, kurmanya. Tukar saja sama teman Anda di sebelah. Ini ya, kita tukar-tukaran. Nanti saya dapat pahala kamu, kamu dapat pahala saya. Ini cuma modalnya begini doang nih. Ya. Terus dia dapat pahala kita dapat. Ini kalau nggak mau cambuk aja nih. Karena nggak ada modalnya, cuma gini doang. Itu aja dapat pahala mereka, gitu kan? Saya sangat terharu teman-teman sekalian waktu pertama kali kami diberikan beasiswa di kota Madinah di tahun 1990, itu saya masih SMA. Dengan beberapa teman-teman kita orang Indonesia, masuk Indonesia yang dapat beasiswa juga. Awal sekali Ramadan, saya pernah bilang sama teman-teman masih sama-sama, ayo kita buka puasa pertama kali hari Ramadan pertama di Masjid Nabawi. Kami turun dari bus kampus, habis asar, saya kaget gitu melihat pas lagi jalan ke Masjid Nabawi, ada orang-orang yang berdiri, Bapak Ibu sekalian, berderet kayak orang berbaris gitu ya. Berbaris rapat sekali mereka, membelakangi masjid. Jadi menghadap ke orang-orang yang datang. Saya sempat bertanya-tanya, ini orang ngapain nih orang ini pada buat kayak staff. Kayak nunggu, kayak buat pagar betis gitu ya. Terus kita mau lewat, dan memang harus lewat situ untuk ke masjid. Mereka makin rapat gitu, nunggu. Begitu dekat saya baru tahu. Tiba-tiba saya dipeluk sama salah satu yang saya tidak kenal. Ini laki-laki ya. Jangan salah paham. Mungkin di tempat ibu-ibu juga sama gitu ya. Tapi dia tiba-tiba peluk saya nggak kenal. Mukanya saya nggak kenal orang ini. Baru pertama kali kami Ramadan di Madinah. Teman-teman kami maksudnya dipeluk-pelukin juga. Saya paham setelah dibisikin. Dia bilang apa? Saudaraku ini kurang lebih terjem. Saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya. Itu bahasa dia. Tolong buka puasa di tempat saya. Saya bilang iya. Tangan saya dipegang. Dibawa ke. Jadi rupanya di Masjid Nabawi itu. Saya juga setelah 7 tahun tinggal di sana. Saya jadi tahu sampai alhamdulillah selesai S1 tahun 98. Saya baru tahu ternyata di Masjid Nabawi itu kalau Ramadan sudah di blok-blok per keluarga. Kayak misalnya saf ini sampai saf ini keluarga fulan, ini sudah turun-temurun dari kakek-kakeknya. Kita kalau masuk itu nggak bisa lagi. Udah direbut tempat-tempat itu. Mereka siapin plastik panjang, ditaruh jus, taruh apel, taruh kurma, taruh yogurt, macam-macam gitu ya. Itu untuk buka puasain orang. Yang satu tugasnya, misalnya kalau dia adik kakak, yang satu tugasnya nata makanan, yang satu keluar cari mangsa ini. Ya. Kalau kita iya nih, saya iya nih, dipegang tangan sampai ke tempatnya dia. Duduk situ, ini ya, ini buka puasa kamu. Kadang-kadang ada yang sampai bilang begini, kan di depannya ini kan saingannya nih. Jangan pindah situ ya. Iya. Itu hampir tiap hari Bapak Ibu bisa fenomena ini di Masjid Nabawi kalau Ramadan sama Masjid Haram Mekah. Mereka berebut tarik kita untuk buka puasa. Kita di Indonesia kadang-kadang sudah tiba gilirannya masih nanya gitu. Oh sudah tiba giliran saya. Padahal tinggal kirim teh, tinggal kirim kue. Dapat pahala orang ini luar biasa. Kalau dari 10 orang saja yang kita buka puasain. Satu saja orang ahli ibadah. Wah itu dia puasa, dia baca Quran, dia zikir, dia sedekah, dia bakti orang tua. Dia cari nafkah. Berapa banyak pahalanya yang kita panen. Karena pahala dia sehari itu semua kita dapatkan. Dengan buka puasain dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah karena inginnya mengejar pahala ini, pas akhir Ramadan di masa kerajaannya beliau. Karena Umar bin Khattab menjadi raja dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah, 10 tahun. Waktu itu beliau akhir Ramadan ingin sekali raih pahala buka puasanya orang, tapi lagi nggak punya duit. Dan masa itu orang minum dari sumur. Ya mirip dengan di beberapa perkampungan kita kan orang langsung datang ke sumur ambil bawa ke rumah tinggal minum gitu ya. Dan sumur memang pasti bersih karena sumber mata air gitu ya. Maka Umar bilang sama satu stafnya, iklankan di Madinah kalau Umar bin Khattab Amir Mukminin mengundang buka puasa. Coba bayangkan kalau datang undangan dari presiden gitu kan.
di Istana Merdeka. Kita bayangkan kira-kira seperti apa buka puasanya. Atau tidak usah dibayangin deh. Karena pasti bagus gitu kan. Maka yang di benak masyarakat Madinah, oh raja yang undang, datang semuanya. Dibagiin gelas, semua orang yang datang gitu kan. Begitu menjelang azan disuruh antri di sumur, kena ambil minum gitu kan. Udah selalu antri semuanya ambil air. Begitu azan dikatakan oleh stafnya Umar, silakan buka puasa dengan air. Begitu sudah buka puasa, kata stafnya Umar, sudah selesai buka puasanya. Karena Umar nggak punya makanan untuk bagi pada orang, tapi nggak mau kehilangan peluang pahala itu coba. Saking luar biasanya mereka mau ngejar pahala gitu ya. Semua ini Bapak Ibu sekalian terbentuk kenapa? Karena orang mengejar akhirat. Kalau orang targetnya akhirat pasti terbentuk nanti kita akan lebih semangat untuk menyambut itu. Ada satu kata rahasia teman-teman sekalian, apa yang bisa membuat kita rajin dan mau termotivasi mengerjakan perintah agama? Ada poin ini kalau kita faham, dan tentu saya yakin kita faham, yaitu kita mengejar keutamaannya. Kita mencari tahu janji Allah di ibadah yang kita mau kerjakan. Misal Bapak Ibu mau rajin sholat malam. Bagaimana caranya supaya kita mau sholat malam? Maka saran saya, kalau masa sekarang tinggal searching di Google, keutamaan sholat malam. Mau dengar audio atau lihat visual, tinggal Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, dan seterusnya. Semua ustadz-ustadz kiai kita sudah banyak menyebarkan ceramah-ceramah dan potongan motivasi mereka. Nanti kita dengarin aja atau kita baca 5-10 menit aja. Saya yakin setelah itu kita akan termotivasi untuk mengejar ibadah tersebut. Ibarat kalau Anda kerja di kantor begini, saya yakin waktu awal Anda melamar, pasti akan dijelaskan gitu ya. Anda bekerja sekian jam per hari, Anda akan dapat gaji ini, fasilitas ini, segala macam. Dengan itu Anda termotivasi mau bekerja. Karena ada gajinya, ada bonusnya, ada ini dan itu segala macam. Nah sebenarnya kalau dalam ibadah juga ada begitu. Ada janji-janjinya. Kalau dalam bahasa ceramah, fadilah. Bapak Ibu saya sarankan jangan kerjakan ibadah apapun kecuali Anda sudah tahu fadilah ibadah itu. Supaya Anda tahu, oh saya dapat ini ya. Oh ternyata ada hadis kalau tertinggal sepertiga malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikatnya, ada yang mohon ampun enggak saya maafkan, ada enggak yang punya hajat saya penuhi, ada yang minta tolong enggak saya tolong. Jadi kita tahu ada yang kita dapatkan gitu ya. Dan sekian banyak keutamaan hadis masalah salat malam misalnya. Anda ingin rajin sedekah, gimana caranya supaya saya mau mengeluarkan harta saya? Bahkan kalau perlu saya tidak perhitungan lagi jalan Allah, Anda cari tahu tentang keutamaan bersedekah. Oh ternyata tidak akan berkurang harta karena sedekah, kata Nabi SAW dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 Allah mengatakan wa ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apapun yang kalian infakkan maka pasti dia akan ganti. Jadi kita tahu oh saya dapat apa gitu ya. Ini saran kami dan ini adalah cara yang terbaik untuk selalu memotivasi kita agar mau mengerjakan ibadah dan tidak akan meninggalkannya. Nah di Ramadan ini kesempatan banget karena banyak waktu lowong, tidak ada waktu untuk makan siang misalnya. Kita lebih bisa pakai waktu istirahat, baca buku, dengerin ceramah. Apalagi kalau ada program-program seperti itu tuh sangat menarik gitu ya. Sebagaimana juga kalau kita terbiasa dengan satu keburukan, kita masing-masing tahu pelanggaran agama misal apa yang dia masih buka dalam dirinya. Gimana caranya saya meninggalkan? Saya ini Ustaz masih suka bohong, saya masih suka kelewatan sholat berjamaahnya, saya masih begini dan begitu, saya masih malah zikir dan seterusnya. Gimana caranya? Atau anggaplah pelanggaran ya, kira-kira orang masih suka bohong atau berzina atau riba atau apa saja. Maka solusi terbaiknya adalah mencari tahu ancaman Allah di situ. Kita tinggal ketik di Google ancaman riba, ancaman zina, ancaman bohong. Itu nanti kita akan tahu, oh ternyata seperti ini ancamannya. Itu akan membuat kita lebih hati-hati. Nah seperti itulah gambarannya. Oleh karena itu nanti menjelang Ramadan ini, saran kami teman-teman sekalian, ulang-ulangin selalu keutamaan Ramadan. Ya, kita ulangin kembali tentang apa yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah Allah sudah mudahkan, ada satu tulisan kami, judulnya Dahsyatnya Ramadan. Kami tulis cukup banyak di situ keutamaan-keutamaan Ramadan dengan tujuan tentunya agar kita kembali mengingat, memfreshkan kembali pikiran, ingatan kita tentang keutamaan. Oh saya ternyata dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini ya. Tapi saya tidak mungkin membacakan semua karena ini cukup banyak, belasan bahkan puluhan poin. Saya hanya ingin memberikan inti-inti bahasannya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sambutlah Ramadan ini dengan dua syarat ini kalau Anda penuhi, Anda akan dapat pemutihan kesalahan-kesalahan Anda. Kata Nabi SAW, Man sama Ramadana imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, artinya dia menyambutnya dan dia melaksanakan, menunaikan ibadah puasa Ramadan nanti, pada saat sampai pada dia,
Karena dua syarat. Yang pertama keimanan, yakin itu perintah Allah. Dan yang kedua ihtisab, mengharapkan pahalanya, dibersihkan semua kesalahan yang lalu. Bapak Ibu tahu kalau Anda dibersihkan kesalahannya atau diampuni kesalahannya, itu kalau bahasa kantor itu diputihkan, pemutihan kesalahan dia. Ini Anda mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, hukuman yang bisa datang karena pelanggaran kita dihilangkan. Karena sudah diputihkan kesalahannya. Yang kedua, fasilitas yang tertahan karena pelanggaran kita itu akan dikembalikan. Karena kita tadinya melanggar bisa saja ditahan, gajinya dipotong dan segala macam. Tapi nanti itu akan hilang karena kita sudah diputihkan atau dimaafkan. Nah, bulan Ramadan kesempatan Anda bisa memutihkan semua kesalahan Anda yang lalu. Tidak tersisa. Dari mulai kita balik sampai kita tiba di Ramadan ini hanya dengan dua syarat tadi. Puasa Ramadan kena yakin keimanan karena Allah. Bukan karena teman-teman semua puasa, bukan karena nggak enak sama lingkungan, bukan karena terpaksa, bukan karena mau coba-coba, testimoni kah, ya, atau seremoni hanya meramaikan bersama muslimin, tapi karena keimanan. Orang puasa atau tidak, walaupun kita sendiri hidup di muka bumi ini, tiba Ramadan kita akan puasa. Nggak ada urusannya. Nah, itu keimanan maksudnya. Dan kedua mengharapkan pahalanya. Jadi Bapak Ibu tadi mengontrol diri dari makan, minum, ya maaf tadi disebutkan juga sama Pak Lutfi tentang masalah berhubungan biologis misalnya, kita menahan diri dari semua itu, maka secara otomatis itu kita sedang mengejar pahala karena kita tidak mau melanggar gitu ya, maka akan dibersihkan semua kesalahan yang lalu. Dan ini satu hal yang luar biasa, kita bisa bayangkan misalnya teman-teman hadir sini, anggaplah umurnya ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 misalnya, kita anggap ini kalau kita potong 15 tahun saja. Dari sebelum kita balik, sebenarnya orang balik itu antara 12 sampai 14 atau 15 tahun. Kita anggap 15 tahun dah. Jadi misalnya contoh umur orang itu 45 tahun berarti dikurangi 15 jadi 30 tahun dia melakukan pelanggaran-pelanggaran misalnya. Ya. Maka dengan dia memenuhi syarat ini karena keimanan dia sambut Ramadan dan juga mengharapkan pahalanya, diputihkan semua kesalahan dia yang lalu. Jadi tidak kena hukuman konsekuensi dari pelanggaran dan juga akan diberikan fasilitas yang tertahan. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau seandainya teman-teman sekalian tidak ada keutamaan Ramadan kecuali ini sudah cukup buat kita. Dan untuk menguatkan pemutihan tersebut, dianjurkan malam harinya selain kita puasa siang, sholat tarawih. Semua orang muslim rame-rame memenuhi masjid, musola. Yang tidak mampu ke masjid, oke, dia sholat di rumahnya, yang penting jangan tinggalkan. Terutama ibu-ibu mungkin kan ada tugas di rumah misalnya. Dan Nabi SAW mengatakan juga mirip dengan tadi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, walaupun Anda capek dari kantor, begitu ada kesempatan tarawih Anda tetap kerjakan gitu ya. Maka karena keimanan dan mengharapkan pahalanya dibersihkan juga kesalahan-kesalahan yang lalu. Kata sebagian ulama, kalau orang di siang hari dijanjikan pembersihan dosa dan malam hari juga pembersihan dosa, berarti sempurna. 24 jam itu pembersihan dosanya. Terbuka sekali pintu untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Belum lagi sabda Nabi SAW, siapa yang sholat malam Ramadan atau tarawihnya itu bersama imam sampai imamnya bubar, sampai selesai, maka dia dicatat seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau teman-teman misalnya mau sholatnya niatnya 11 rakaat, ya udah cari masjid yang sholatnya 11 rakaat. Anda mau sholat 23, cari masjid yang sholat 23. Karena kalau Anda sholat sampai imam bubar, itu pahalanya seperti semalam suntuk sholat non-stop. Gitu kan? Nah ini juga satu poin yang perlu kita titik beratkan dalam masalah. Nah, masalah Anda mau sholat 2 rakaat saja, 4 rakaat saja, mau 11, mau 23, semua bagian daripada syariat. Tidak perlu diperselisihkan masalah seperti ini. Karena memang ini sunnah. Karena tidak sholat pun tidak ada masalah. Gitu kan? Jadi tidak perlu ribut, oh ini 11, ini 13, ini 23 dan seterusnya. Intinya, Anda jangan luput dari masalah ini. Ya, ini poin yang sangat mendasar sekali dalam menyambut Ramadan. Ternyata ada pemutihan kesalahan-kesalahan kita. Artinya kita jauh dari hukuman, kita juga akan kembali fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Ya. Yang kedua teman-teman sekalian, kita bisa menambah ya kantong-kantong pahala amal kita di bulan Ramadan itu dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak tadi misalnya membuka puasakan orang, sedekah gitu ya. Dan yang tidak kalah penting bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki, kalau dia bisa melakukan ibadah umroh. Nah ibadah umroh ini khusus di bulan Ramadan, khusus Ramadan saja. Tidak ada keutamaan umroh seperti ini selain Ramadan.
Kata Nabi SAW kepada Ummu Sinan dan Ummu Ma'qil, dua orang sahabiat Nabi, kebetulan di musim haji, mereka berdua tidak ikut haji bersama Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, di dua orang yang berbeda, di waktu yang berbeda. Tapi kurang lebih pertanyaannya mirip gitu ya. Kenapa kau tidak haji? Kepada Ummu Sinan dan Ummu Ma'qil. Maka kata perempuan dua-dua ini, yang satu mengatakan, suami saya meninggal dan tidak meninggalkan kepada kami kecuali seekor unta. Yang unta itu transportasi bisa dipakai pergi haji. Cuman dia sudah wakafkan. Dia bilang kalau dia meninggal itu wakaf di jalan Allah. Tidak boleh ada keluarga yang diwarisi gitu ya. Kata Nabi SAW, kau bisa menggunakan unta itu untuk pergi haji. Karena haji juga di jalan Allah. Walaupun diwakafin oleh suamimu. Kamu termasuk juga orang yang bisa memakainya. Kalau yang satu lagi kata Nabi, kata dia, ya Rasulullah, kami punya 2 ekor unta. Suami sama anak saya pergi pakai unta tersebut, sementara saya sendiri tidak punya transportasi kecuali satu dan itu kami butuhkan untuk kehidupan kami. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya wanita ini, kalau nanti tiba Ramadan usahakan umrohlah, karena umroh di Ramadan pahalanya sama dengan haji. Umroh Ramadan pahalanya sama dengan haji. Mungkin teman-teman bilang begini, Ustaz bicara umroh itu berapa biayanya? Bapak Ibu sekalian, semua ibadah walaupun besar biayanya itu sebenarnya akan sangat mudah tergantung sugesti Bapak Ibu. Bahasa agama kita niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Saya dulu sebelum Allah amanahkan travel, saya cuma bilang sama istri saya dulu. Setelah kembali dari Madinah tahun 98, sempat saya tersibukkan untuk lanjut studi dan mengajar di kampus di Makassar. Terus lama saya tidak pergi umroh. Kalau nggak salah umroh setelah itu sekitar tahun 2003, 2004. Artinya 4-5 tahun setelah pulang baru saya umroh lagi. Saya sempat waktu balik umroh tuh kok kayak luar biasa ngelihat Ka'bah lagi, tawaf, sa'i, berdoa, kayak mengenang waktu kami masih mahasiswa. Waktu mahasiswa bebas. Setiap pekan ada libur, kami ambil surat izin dari kampus, bisa dari Madinah ke Mekah, bisa umroh setiap saat. Yang jelas saya bilang sama istri saya, enak banget ya orang kalau punya travel gitu ya. Dia mau umroh setiap saat, mau haji setiap saat. Subhanallah, dari perkataan saya ini sambil saya memohon ya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Tidak lebih dari 2 tahun dari ucapan ini, Allah mudahin punya travel. Dan berjalan sampai sekarang. Bapak Ibu perlu tahu, secara persentase, orang yang pergi haji dan umroh itu, 70% orang tidak mampu. Jangan Anda pikir itu semua orang kaya. Ya. Mayoritasnya mereka terbukti kalau Anda lihat travel yang swasta, yang bayarnya mahal haji atau umrohnya, itu berapa orang yang ikut. Dan berapa orang yang ikut program pemerintah yang lebih murah, bahkan disubsidi, kan gitu. Kebanyakan mereka tidak mampu. Apa yang membuat mereka bisa pergi ke sana? Niatnya. Memang dia tulus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Allah mudahkan mereka pergi. Jadi diniatkan. Dan ada hadis yang mulia. Ini juga satu poin yang baik kalau dalam Islam kita dimudahkan untuk ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda belum bisa melakukan sebuah ibadah, jangan Anda luputkan dari niatnya. Saya kasih contoh, saya sebutkan dulu hadisnya. Kata Nabi SAW, manusia itu 4 tingkatan. Yang paling baik sekali, yang paling mulia di sisi Allah, yang Allah karuniai ilmu dan harta. Dia udah pintar agama, dia juga kaya raya. Dan dia habiskan keduanya di jalan Allah. Sibuk ngajar, sibuk infakkan hartanya. Dia bangun masjid, rumah anak yatim, pesantren, segala macam. Ini orang kata Nabi SAW bi afdal manazil. Kedudukannya paling tinggi. Namun yang kita ingin titik beratkan golongan kedua. Golongan kedua kata Nabi SAW adalah seseorang yang Allah kasih ilmu. Dia tahu secara teori keutamaan umroh, keutamaan haji, bangun masjid, rumah anak yatim, tahfidz Quran. Dia tahu keutamanya. Tapi dia nggak punya duit, nggak ada uang untuk melakukan aktivitas bangun masjid, rumah anak yatim dan seterusnya. Tapi kata Nabi SAW dengan ketulusan niat dalam hatinya, dia berkata antara dia sama Tuhannya, ya Allah, andai saja engkau berikan aku peluang seperti golongan yang pertama tadi, yang punya harta dan ilmu yang membangun masjid. Dia bilang kalau engkau berikan aku peluang seperti orang itu, aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW dengan ketulusan niatnya, fahuma fi ajri sawa. Maka mereka berdua sama pahalanya. Jadi kita bisa dengan niat meraih itu. Yang penting Bapak Ibu tulus, betul-betul pada saat melewatin Istiqlal misalnya. Sayang banget Bapak Ibu sekalian kalau Anda cuma mengatakan oh itu simbol Jakarta, itu masjid masjid simbol umat Islam di Indonesia. Kalau cuma itu manfaat sama Anda tidak ada, manfaat juga buat Bung Karno atau
para pendiri yang terlibat dalam pembangunan Istiqlal tidak dapat manfaat apa-apa. Tapi Anda bisa meraih pahala Istiqlal walaupun sudah lama dibangun. Gimana caranya? Lakukan hadis ini. Ya Allah, aku tidak hidup di masa itu, antara Bapak Ibu sama Allah. Berdoa. Aku tidak hidup di masa pembangunan masjid ini. Dan ini manfaatnya sangat luar biasa. Ratusan ribu jemaah bisa nampung Jumat, sholat 5 waktu, tablik akbar dan segala macam. Kalau seandainya engkau berikan aku peluang seperti orang-orang ini, maka aku akan melakukan yang sama. Bukankah ini sejalan dengan makna hadis tadi? Artinya dia tulus dengan niatnya. Anda kalau lagi kebetulan satu waktu Allah mudahin pergi umroh atau pergi haji, jangan hanya sekedar melihat oh Masjid Haram bagus ya, Masjid Nabawi bagus, dingin, sejuk, rapi, bersih, maintenance-nya bagus segala macam. Berapa juta orang yang tawaf 24 jam, orang sa'i, orang berdoa, orang segala macam. Terus kemudian kita mengatakan oh ini bagus ya masjidnya. Apa manfaatnya buat kita? Apa manfaat buat orang yang membangunnya? Lebih bagus Anda ikutin hadis ini dengan cara mengatakan, karena kita nggak mungkin jadi Raja Saudi. Kita tidak ada jalur nasabnya di situ kan gitu. Karena mereka kan kerajaan, gitu kan pasti akan turun temurun. Tapi apakah kita tidak bisa meraih pahala seperti mereka? Pahala orang tawaf, bisa dengan hadis ini. Saya pernah di Ramadan Bapak Ibu sekalian lagi bimbing jemaah sambil menunggu buka puasa. Saya kadang-kadang ajak jemaah, ayo kita buka puasain orang, yuk kita bawa kurma, bawa segala macam. Yang kita mampu lah. Lalu kita sebarin, ikut serta dengan orang yang kadang-kadang punya sufra itu. Partisipasi bisa nggak saya titip di sini atau kita bagi. Intinya pada saat menjelang buka puasa, saya sempat melihat orang tawaf, orang berdoa, menjelang azan buka puasa, orang zikir, orang baca Quran. Pahalanya orang yang urus masjid ini luar biasa nih. Dan itu di bawah naungan pemerintah kerajaan Saudi sekarang gitu. Saya bukan bicara masalah kerajaannya, tapi saya berpikir lebih kepada keimanannya gitu ya. Maka saya berpikir, berapa banyak pahala yang didapat ini. Lalu saya pada saat itu mengatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan peluang pada saudara-saudaraku muslim ini untuk membangun, merawat masjid, memudahkan untuk para jemaah haji, jemaah umroh, tawaf, sa'i, doa, sholat, baca Quran, dan segala macam. Maka kalau Engkau berikan aku kesempatan yang sama, aku akan buat yang sama. Kalau kita tulus dengan itu, bayangkan kalau Allah kabulkan kita dapat pahala seperti Raja Saudi, padahal kita bukan Raja Saudi, bukan pengurus Masjid Haram dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin kalau datang ke Masjid Haram Mekah, saya yakin yang sudah pernah ke sana tidak asing ya. Tidak akan pernah Bapak Ibu temukan kotak amal. Tidak ada kotak amal di Masjid Haram. Cari semua masjid, pintunya nggak ada. Nggak ada sumbangan. Kenapa? Karena kerajaan Saudi, keluarga raja mau panen pahala sendiri. Iya. Bapak Ibu lihat tower jam itu ya, yang besar di Mekah. Itu kalau Anda ngerti bahasa Arab, di atas pintu gerbang utamanya, itu ada tulisan bahasa Arab. Tulisannya Wakaf Raja Abdul Aziz. Kenapa ini ada tulisan? Karena waktu Raja Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman sekarang meninggal, ahli warisnya sepakat, warisan tidak dibagi semua. Kan memang dalam hadis itu ada sepertiga harta bisa diserahkan kepada si mayit gitu ya, dan dia bisa wasiatkan sepertiga hartanya. Maka dikeluarkan, dibeli tanah itu, dibebasin, dibangun building itu, lalu disewain hotel, mall segala macam, semua income-nya untuk bangun masjid. Makanya kita tidak ada peluang. Gimana caranya kita mau nyumbang? Kalau di Indonesia sih gampang banget karena semua kotak amal banyak gitu kan. Tidak tahu kalau satu waktu orang Indonesia yang urus Masjid Haram mungkin kotaknya ada banyak gitu. Tapi mereka nggak mau kasih pulang kita. Terus gimana caranya? Diniatkan gitu kan. Kalau Engkau berikan aku peluang ya Allah seperti mereka, aku akan buat yang sama. Tidak ada ruginya nih. Anda kalau lihat jemaah haji, jemaah umrah lagi berangkat, tetangga, kerabat, jangan cuma bilang, oh dia lagi haji ya. Niatkan ya Allah, kalau Engkau berikan peluang yang sama, aku akan buat yang sama. Nah ini semua bisa kita lakukan untuk memperbanyak amal-amal kita Bapak Ibu sekalian. Ini juga poin penting yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Juga tambahan dalam masalah, tadi saya bilang, mungkin saya tidak bahas masalah keutamaan Ramadan. Insya Allah pasti saya yakin akan banyak para da'i-da'i yang datang menjelaskan itu ya. Tapi saya lebih kepada memberikan Bapak Ibu kendaraannya supaya nanti maksimal di dalam ibadahnya ya. Selain tadi kita bisa meraih banyak sekali pahala buka puasain orang dan seterusnya yang sudah kita jelaskan, Bapak Ibu bisa juga meraih ekstra pahala dari ibadah yang kita lakukan melalui 3 hal. Yang pertama niat. Tadi sudah kita bilang, harus ikhlas karena Allah. Karena kalau Bapak Ibu sholat, puasa, sedekah, apalah zikir, berdoa,
sedikit saja terlintas riak karena ingin dipuji oleh manusia yang hanya sepanjang lidah, yang pujiannya itu, oh, kamu hebat, kamu soleh, nggak ada manfaatnya buat kita, badan kita tidak tambah gemuk, kita tidak tambah kaya. Jadi untuk apa kejar pujian orang gitu ya? Jadi kita harus ikhlas, baru bisa diterima amal tersebut. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Ini yang pertama. Jadi bisa karena ikhlas, maka apa yang kita sudah kerjakan tidak sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, juga kita bisa meraih pahala ekstra dengan memarketingkan ibadah itu. Supaya mudah difahami, saya pakai bahasa kantor atau mungkin bahasa bisnis itu dimarketingkan. Nah, kalau daripada Bapak Ibu sholat duhur sendiri misalnya, lebih baik Bapak Ibu sebarin mungkin di grup kita lah di WA. Ini setengah jam, 1 jam lagi sholat duhur, ayo kita siap-siap yuk misal. Atau kita kirim sebuah potongan ayat, potongan hadis misalnya. Dari grup itu misalnya ada 100 atau 200 orang. Apakah grup keluarga, grup teman-teman di kantor, reunian, apalah segala macam, kita kirim. Anggap 10 orang aja yang engah. Oh iya ya, mau waktu sholat nih misalnya. Contoh. Kemudian mereka siap-siap sholat dan sholat sama kita. Anggap kita ini mendapat 10 pahala dari sholat kita. Ini angka 10 cuma contoh. Kita sholat, kita dapat 10 pahala. Tapi 10 orang yang sempat datang mengerjakan sholat juga, misal mereka juga dapat masing-masing 10 pahala, kita akan dapat 110 pahala. Karena pahala kita 10, pahala 100 orang itu juga kita akan dapatkan masing-masing 10 tanpa mengurangi pahala mereka. Kenapa kita tidak marketingkan? Sekarang misalnya Bapak Ibu menjelang Ramadan, lagi Anda buka artikel, tadi saya bilang coba searching di Google misalnya keutamaan Ramadan. Anda baca kok menarik benar nih. Apa susahnya itu, tinggal diambil kita share ya ke grup kita. Mungkin dari sekian banyak orang ada yang baca. Atau potongan ceramah di Instagram kami banyak sekali ceramah sengaja kami potong 1 menit. Bapak Ibu tinggal ambil download gratis. Modalnya hanya sekedar share. Mungkin ada orang yang dapat hidayah karena itu. Itu kita marketingkan. Jadi kita bisa sebenarnya meluangkan waktu yang sama. Kayak tadi sholat duhur. Waktunya sama, ibadahnya sama gitu kan. Energi yang kita keluarkan sama tapi pahalanya beda. Nah itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah kemas ibadah itu. Pengemasan ibadah ini punya ekstra pahala. Contoh misal, Bapak Ibu bangun sholat malam, misal terbangun. Jam 4, setengah 4 sebelum subuh Anda terbangun. Lalu Anda terfikir, ya udah saya mau sholat malam deh. Misal Anda wudhu, bapak-bapak misalnya maaf, pakai baju yang biasa dipakai aja di rumah, mungkin pakai training, ya, mungkin cuma pakai sarung, sholat. Allah Akbar dengan baju kaos, dapat pahala, tergantung kadar keikhlasan dia. Ibu-ibu mungkin pakai mukena yang mungkin sudah 1 minggu belum dicuci, misal. Ya, sholat aja, yang penting sholat gitu kan. Dan dibaca terlintas ayat-ayat yang ada di benaknya. Dapat pahala. Nanti antara dia sama Allah itu ya, menilai pahalanya. Tapi akan beda pahalanya dengan orang yang mengemasnya. Ngemas itu maksudnya sebelum tidur malam dia sudah niat duluan. Saya mau sholat. Ada sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu ibadah, dicatatkan baginya 1 pahala lengkap walaupun dia belum mengerjakan. Jadi Bapak Ibu kalau mau tidur niat sholat malam, kita tidur nih, sholat malam sudah dicatat 1 pahala. Fa'in amilah, kalau dia sempat kerjakan sholat malam yang dia niatkan tadi, kutiba lahu 10 adhafir, dicatatkan baginya 10 kali lipat, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin kathira, dan sampai kali lipat yang banyak, tergantung kadar keikhlasan dia. Jadi diniatkan, mau keluar, nanti saya akan sholat di masjid ini, saya akan sedekah, saya akan baca Quran, saya akan jenguk orang sakit. Di niat ini sudah dicatatkan pahalanya. Maka ini kemasan pertama. Kemasan yang kedua, Bapak Ibu bisa menyiapkan pakaian khusus untuk sholat malam. Misalnya ibu-ibu sudah cuci mukenahnya, dibubuhi minyak wangi, karena pakai parfum untuk menghadap dengan Allah boleh. Bapak sudah siapin baju kokonya, kopiahnya, sejadahnya dibubuhi parfum. Ini kemasan juga. Beda dengan tadi orang yang asal bangun, mungkin dia sholat di lantai, dia sholat di sejadah yang belum dicuci. Juga kemasan yang ketiga, kita sudah pilih surah-surah. Fatwa ulama teman-teman, sebagian ulama membolehkan di sholat sunnah kita bisa sholat sambil pegang mushaf. Udah tahu ya, pegang Quran. Pernah lihat nggak masjid-masjid kita itu ada Quran besar di depannya imam sama penyanggahnya, supaya dia kalau Ramadan mengimami tarawih kan bisa khatam Quran. Saya rakaat ini dia baca setengah lembar, rakaat kedua setengah lembar, nanti dia salam buka lagi. Itu supaya dia bisa khatam juga. Itu bisa, kita yang dibutuhkan bisa. Kita bisa pegang Quran atau kita bisa pegang aplikasi Al-Quran di handphone kita.
sambil sholat daripada Bapak Ibu berputar inna atain awal asr terus gitu kan. Nah, tidak ada salahnya kita mulai dari Al-Baqarah gitu kan. Al-Baqarah satu rakaat pertama 10 ayat, rakaat kedua 10 ayat sampai akhirnya kita mengkhatam. Nah, itu bisa gitu kan. Di sholat sunnah contohnya. Nah, ini termasuk kemasan. Bapak Ibu sudah tentukan surah apa yang mau dibaca gitu kan. Nah, seperti itulah. Ini kemasan akan menambah ekstra pahala. Kalau pernah dengar riwayat, maaf mungkin kita tutup dengan ini. Saya lihat waktunya sudah lebih 5 menit. Nabi SAW pernah bersabda kepada para ummahatil mu'minin, ya, istri-istri beliau, nanti orang yang pertama menyusul saya dari kalian, maksudnya setelah Nabi meninggal, nanti yang pertama meninggal dari istri beliau adalah orang yang paling panjang tangannya. Para istri-istri Nabi tidak faham maksud sabda Nabi ini. Kata Aisyah, kami nggak ngerti apa maksud Nabi ini. Sampai Nabi meninggal, setiap kali kami ketemu para istri Nabi ini, kami selalu ngukur tangan kami, siapa yang lebih panjang tangannya. Karena Nabi bilang yang pertama nanti nyusul saya meninggal dari kalian adalah yang paling panjang tangannya. Jadi setiap ketemu ngukur di dinding, tangannya siapa lebih panjang. Kata Aisyah, kami jadi faham makna hadis ini setelah meninggal Zainab binti Jahash. Ini salah satu istri Nabi. Ini orang yang pertama meninggal setelah Nabi meninggal gitu kan. Kenapa? Karena Zainab suka mengemas sedekahnya. Maksudnya mengemas gini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita biasa beli makanan langsung beli makanan jadi, terus kita bagiin ke orang. Kalau Zainab tidak begitu radhiyallahu anha. Beliau masak sendiri, beliau kemas sendiri. Itu kemasannya ini punya nilai. Kalau orang-orang berbagi baju perang di masa itu untuk jihad, orang beli di pasar yang sudah jadi tinggal bagiin kepada mujahidin. Kalau dia tidak, dia jahit sendiri. Nah ternyata kemasan ini akan punya nilai tersendiri. Oleh karena itu ini kita bisa jadikan sebagai kendaraan kita nanti bagaimana menyambut Ramadan. Artinya saya memberikan sebuah pesan bagaimana kita menyambutnya dan memaksimalkan nanti ya agar kita bisa mendapatkan lebih banyak pahala dengan Ramadan itu. Allahu a'lam.